Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Kusni. Kali ini Pak Kusni akan menjelaskan tentang indeks dan match ya. Indeks, match, dan choose. Ya, yang sudah kita bahas di lab komputer beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Video ini saya buat untuk memberikan pemahaman barangkali yang kemarin tidak masuk atau ketinggalan pelajarannya, sehingga kalian belum paham. Maka kali ini saya akan menjelaskan lagi mulai dari awal tentang indeks, match, dan choose agar kalian tidak bingung lagi. Oke, langsung saja kita mulai dari indeks. Indeks ini adalah tujuannya adalah mencari atau menampilkan nilai. Dia mencari nilai. Kalau untuk match, dia mengembalikan posisi relatif nilai sel ya. Langsung saja kita masuk. Untuk penjelasannya kita praktek. Jadi biar kalian tahu antara perbedaan indeks dan match. Misalnya di sini indeks sama dengan indeks buka kurung. Nah, yang dicari di sini adalah array. Array ini misalnya kita mau mencari harga 30.000 ini ya. Jadi kita blok array-nya. Array adalah kumpulan data yang ada di tabel ini. Kita blok semuanya dari C2 hingga F7 ini. Setelah itu titik koma. Yang dicari selanjutnya adalah row number. Jadi data itu ada di baris keberapa? 30.000 ini kita akan mencari 30.000 kan. Jadi dia ada di data baris keberapa? Ini kita hitung dari ini baris itu yang dari kiri ke kanan. Ini 1, 2. Jadi dia ada di baris kedua. Kita masukkan angka 2, titik koma. Setelah itu yang diminta adalah kolom number. Dia ada di kolom keberapa? Dia ada di kolom dihitung dari kiri 1, 2, 3. Jadi kita mau menemukan angka 30.000 ini, dia ada di kolom ketiga. Kita masukkan 3, setelah itu tutup kurung, enter. Dia akan muncul 30.000 ya. Jadi sintaksnya membacanya adalah dari data tabel C2 sampai F7 ini, baris kedua dan kolom ketiga itu adalah 30.000. Nah, indeks itu seperti itu. Dia memunculkan nilai. Jadi nilainya di sini 30.000 akan muncul di sini. Itu indeks. Terus bagaimana dengan match? Match itu dia mengembalikan nilai relatif sel menjadi nilai angka, urutan angka. Kita masukkan ya, sama dengan match buka kurung. Yang dicari lookup value. Lookup value ini misalnya kita nyari latte. Ya, nyari latte ya, kita klik latte di sini. Latte ini ada di urutan berapa di daftar tabel ini. Kita klik latte atau bisa kita tulis latte. Tulis seperti ini, manual. Nah, seperti ini. Atau langsung saja karena di sini ada sel acuan, sel acuannya di sini ya. Match ini mencari sel acuan. Sel acuannya kita coba di sini latte. Latte ini urutan keberapa sih di tabel? Titik koma lookup array. Jadi array yang di situ, data yang di situ ada latte-nya. Kita blok di sini. Nah, setelah itu match type. Match type ini kita disuruh untuk mencari pilihan di sini. Karena kita mencari nilai yang pasti, kita pilih yang 0, exact match. Tutup kurung, enter. Nah, kenapa di sini muncul 1? Karena latte ini ada di urutan pertama di kolom ini. Kalau misalnya kita rubah cappuccino ya. Cappuccino ada di urutan berapa? Dia akan berubah jadi 2. Nah, misalnya lemon tea.
Lemon tea ada di urutan berapa? Dia ada di urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi urutan sesuai mengembalikan nilai dari data tersebut menjadi nilai angka. Itu adalah match. Jadi kita sudah tahu sekarang perbedaan antara indeks dan match. Oke. Sekarang kita masukkan dua rumus ini ke dalam aplikasi tabel ini. Ya, misalnya kita mau membuat sistem kasir menggunakan Excel. Menggunakan Excel, kita masukkan di sini gabungan antara indeks dan match. Tadi indeks match. Oke, ini kita masukkan di sini ya. Indeks. Tadi kita sudah mengindeks mencari 30.000 ini ya. Sekarang mau kita gabungkan dengan match agar kita tidak perlu, kalau kita masukkan di sini menu dan ukuran, dia akan otomatis memunculkan harga. Kalau ini tadi kan harus mencari baris dan kolomnya. Nah, ini baris dan kolomnya kita ganti dengan rumus match, biar nanti bisa otomatis. Jadi masukkan match, lookup value yang dicari adalah ini, sel acuan ya. Balik ke sini, sel acuan, lookup value, sel acuannya di sini lemon tea, titik koma, lookup array-nya kita blok dari sini. Lemon tea itu ada di kolom sini. Nah, titik koma terus 0 karena kita mencari data yang pasti, tutup kurung. Nah, ini sudah jadi untuk yang menu. Terus kita lanjutkan untuk yang ukuran. Ini yang 3 tadi. Kita rubah jadi rumus match juga. Match, buka kurung. Kita klik lookup value-nya, kita masukkan sel acuan jumbo ini ya. Titik koma, lookup array-nya ada di sini. Lookup array-nya, kumpulan datanya ada di sini, kecil, sedang, besar, jumbo. Titik koma terus 0 karena kita nyari yang eksak, data yang pasti. Terus tutup kurung, enter. Nah, lemon tea ukuran jumbo itu 40.000. Apakah sudah betul? Lemon tea kita cek ya. Lemon tea ukuran jumbo 40.000. Kalau misalnya kita mau ganti di sini, kita mau pakai untuk dagang ya, sistem kasir. Misalnya kita masukkan yang lain, cappuccino misalnya. Cappuccino ukuran jumbo. Cappuccino ukuran jumbo sama 40.000. Kalau misalnya kita ganti ukurannya di sini, misalnya sedang. Cappuccino ukuran sedang. Dia otomatis akan berubah harganya. Cappuccino ukuran sedang 25.000. Nah, jadi kita sudah bisa membuat sistem kasir sederhana hanya dengan menggunakan rumus indeks dan match. Ya. Kalau kita ganti lagi misalnya americano ukurannya besar misalnya. Enter. Ya muncul 18.000. Americano ukuran besar 18.000 di sini. Nah, itu fungsinya indeks dan match digabung. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan atau membuat sistem kasir sederhana menggunakan rumus choose. Ya, kalau ini tadi pakai indeks dan match, kelemahannya adalah jika kita menginput tulisan yang salah, misalnya di sini latte tapi T-nya ditulis cuma 1, dia akan muncul NA ini dia tidak menemukan data yang tulisannya latte karena kita salah tulis. Nah, kelemahannya di situ, tulisannya harus sesuai dengan data di table array-nya ini ya. Jadi harus sesuai, pas. Itu kelemahannya di situ. Hanya itu saja kelemahannya. Kalau choose ini kita memilih data sesuai dengan urutannya. Misalnya menu ke berapa. Ini menu saya kasih tulisan 1, 2, 3 sampai 6 ya. Jadi kita akan memasukkan angka di sini. Dia menunya akan langsung otomatis muncul. Oke, kita masukkan aplikasinya. Sama dengan choose, buka kurung. Nah, index number.
Index number ini kita masukkan ini karena kita akan nanti nulis di sini tulisan urutan menunya. Kita masukkan sel acuannya di sini. Ya. L2. Titik koma value. Value pertama. Jadi urutan pertama menunya kita klik di sini latte. Setelah itu kita klik atau kita tekan kontrol. Terus cappuccino kita klik biar menjadi urutan yang kedua. Americano diklik, green tea, lemon, raspberry. Nah, jadi kita sudah tahu di sini urutan untuk yang menu ke berapa ini. Kalau misalnya kita klik satu, dia akan muncul latte B2, sel B2 ini B2. Kalau kita di sini mengisi 2, munculnya adalah B3. Ini B3 cappuccino. Ya, kita coba tutup kurung, enter. Kenapa di sini muncul value, tidak muncul menunya? Karena di sini masih kosong. Kita coba isi 1, dia akan otomatis muncul latte. Nah, sesuai dengan urutannya. Kalau kita isi 6, dia akan urutan data ke-6 akan muncul raspberry latte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu. Fungsinya choose itu mengganti atau menampilkan data sesuai dengan urutan. Ya. Langsung lanjut ke ukuran. Sama dengan choose, buka kurung, indeks numbernya kita pakai sel acuan ini, yang ukuran ke ini. Biar kita masukkan angka, langsung muncul ukurannya. Titik koma value. Value-nya adalah menu, ukuran. Ukuran dari sini, mulai dari kecil sebagai nomor 1. Terus kita tekan kontrol sambil klik yang sedang, klik yang besar, klik jumbo, lepas kontrolnya. Terus kita tutup kurung, enter. Kenapa muncul value lagi? Karena di sini belum kita isi dengan angka. Coba kita isi angka pertama, angka 1. Dia akan muncul yang ukuran kecil karena tadi kecil kita urutkan menjadi nomor 1. Jadi dari sini sudah kita bisa memasukkan menu dan ukuran hanya dari nomor, tidak perlu ngetik seperti yang index match tadi ya, yang di sini. Jadi kita bisa membuat model yang lain menggunakan angka biar kita tidak susah-susah untuk mengetik satu-satu. Misalnya kita mau memasukkan americano, dia adalah di nomor 3. Kita masukkan 3. Terus ukurannya, minta ukuran yang berapa? Ukurannya misalnya besar, berarti dia ukuran nomornya 3, 1, 2, 3. Masukkan 3 juga. Nah, dia otomatis americano besar. Oke, untuk harga ini kita pakai rumus index match lagi seperti yang di sini tadi ya. Jadi kita tetap menggunakan index match. Jadi untuk model yang ini kita memadukan antara choose untuk memunculkan menu dan ukuran dan index match untuk memunculkan harga. Sama dengan index, buka kurung, array ini tabel yang ada harganya ini, kita blok semua dari sini, klik C2 sampai F7, titik koma, row numbernya kita ganti dengan rumus match. Buka kurung, lookup value-nya kita masukkan ini, menunya ini ya, americano. Titik koma, lookup array-nya di sini. Data yang ada americanonya kita blok semua. Terus titik koma kita pakai 0 karena kita mencari data yang benar-benar tepat. Tutup kurung. Setelah itu titik koma match, lookup value-nya kita masukkan ukuran di sini, sel di ukuran. Jadi sel acuannya kita yang di ukuran ini ya, titik koma, lookup array-nya kita seleksi dari kecil sampai jumbo. Titik koma lagi, match type-nya adalah 0 karena kita mencari data yang pasti, data yang tepat. Terus tambah 1
tutup kurung lagi, enter. Jadi dia sudah muncul 18.000. Americano yang besar adalah 18.000. Americano ini yang ukuran besar itu 18.000 di sini. Jadi kalau kita memasukkan angka di sini, dia akan merubah menu dan ukuran dan juga harganya. Misalnya di sini kita masukkan angka 1, berarti dia harusnya munculnya latte. Di sini dia munculnya latte. Oke, latte ukurannya besar 35.000. Latte besar 35.000. Kalau kita misalnya mau mengganti ukurannya di sini, kita masukkan misalnya jumbo. Jumbo itu urutan ke-4, 1 2 3 4 ya. Ini tadi ya, 1 2 3 4. Jadi kita masukkan saja 4. Dia akan merubah tulisan besar menjadi jumbo dan juga merubah harganya. Jadi 45.000. Latte yang ukuran jumbo 45.000. Jadi seperti itu. Tentang index, match, dan choose, dan juga gabungan index match. Bisa kalian memakai yang ini, tapi dengan syarat harus menulis dengan benar, menulis manual, atau dengan menggunakan model yang seperti ini. Kalian menggunakan gabungan antara choose dan index match, seperti itu. Oke. Ini dihafalkan rumusnya, difahami sintaksnya, logikanya, biar kalian bisa paham mau kemana maksudnya ini, ya, tujuannya apa, biar kalian bisa mengaplikasikannya di seperti aplikasi menu ini, aplikasi kasir. Ya. Jadi tidak hanya paham dan hafal rumusnya, sintaksnya, tapi juga tahu kegunaannya. Oke, dihafalkan. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa difahami. Kalau belum paham bisa ditanyakan pada saat masuk sekolah. Mudah-mudahan bisa membantu kalian di ujian semester yang kemarin tidak masuk atau belum paham, bisa lebih paham. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.